Ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Halo. Silakan semua. Duitnya boleh sih, Ibu. Oke, kita tunggu dulu ya. Iya, Ibu. Ya, silakan masuk. Ya, oke, karena udah datang semua, kita mulai ya pembelajarannya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, Ibu presensi dulu ya. Iya, Ibu. Oke, nanti yang hadir jangan lupa angkat tangan ya. Iya, Ibu. Barono Eka Saputri, Hadir, Ibu. Dwi Olisa Fitri, Olivia Sarah, Hadir, Ibu. Jupita Salma. Hadir, Ibu. Oke, sudah hadir semua. Ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak tahu. Nah, di sini bisa kalian lihat materi kita hari ini mengenai pantun. Temanya tentang berima dan bermakna serunya dunia pantun. Oke, sebelum kita melangkah lebih dalam mengenai pantun, Ibu akan contohin pantun. Nanti kalau Ibu berpantun, kalian jangan lupa mengucapkan Cakep. ya, betul. Oke, jalan-jalan ke pinggir telaga, Cakep. airnya jernih memantulkan cahaya. Cakep. Hai anak-anak semua, semoga belajar hari ini penuh bahagia. Nah, kita lanjut ya materi kita hari ini. Ada yang mau bacain nggak? Ya, silahkan Bu Yoni. Apa itu pantun? Menurut Mas Sudni L pada tahun 2018, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Ya, sudah cukup. Terima kasih Bu Yoni. Jadi, Kok itu penutur? ya mungkin itu ada kesalahan teknis tulisan ya. Maaf. Jadi itu menurut ya, bukan menuntut. Menurut. Oke, pantun itu salah satu jenis puisi lama. Pantun ini terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris terakhir merupakan isi. Biasanya berima ABAB. Nah, mengenai arti pantun, apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Ayo, pintar. Selanjutnya kita ke ciri-ciri pantun. Nah, sekarang Ibu mau minta Saputri untuk bacakan ciri-ciri pantun. Oke, Ibu. Ciri-ciri pantun. 1. Sajaknya A B A B. 2. Dalam satu bait terdiri atas 4 baris. 3. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dengan melihat ciri-ciri tersebut, kita dapat mengetahui bahwa itu adalah pantun, bukan yang lainnya. Selain 3 ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, pantun pun memiliki ciri lainnya, yaitu dalam setiap baitnya terdiri atas 2 bagian, yakni sampiran dan isi. Nah, di sini kita simpulkan bahwa ciri-ciri pantun itu bisa dikatakan ada 4 ya. Yang pertama, pantun itu terdiri dari 4 baris. Dan setiap baris terdiri dari 12 suku kata, 8 sampai 12 suku kata setiap barisnya. Nah, selain itu, pada pantun itu setiap baris kan ada 4 baris nih. 2 baris pertama itu merupakan sampiran
dan 2 baris terakhir merupakan isi. Nah, untuk ciri-ciri pantun, ada yang masih bingung? Udah paham? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut kepada jenis-jenis pantun. Jovita, tolong bacain dong jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun. Yang pertama pantun jenaka, yang kedua pantun nasihat, yang ketiga pantun teka-teki, yang keempat pantun hiasan. Nah, udah disebutkan tadi sama temannya yaitu Jovita bahwa jenis-jenis pantun itu ada 4. Apa sih maksud dari jenis-jenisnya? Nah, begini. Jadi, pantun itu kan biasanya ada isinya ya. Misalnya, pantun jenaka. Di dalam pantun jenaka itu, isinya itu seperti lawakan, lucuan gitu. Itu kalau pantun jenaka. Selanjutnya juga kalau pantun nasihat, maka isinya juga berupa nasihat. Nah, itulah yang membuat pantun itu bisa dibedakan beberapa jenis. Sudah tahu jenis-jenis pantun? Sudah, Ibu. Kita akan melanjutkan ke bagian contoh pantun. Siapa yang mau coba berpantun? Kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk nih. Saya. Ya, boleh baca pantunnya. Yang mana Ibu pantunnya, Ibu? Baca pantun yang pertama. Yang pertama. Pergi ke pasar membeli buah. Cakep. Buah yang manis, rasanya enak. Cakep. Kalau rajin belajar di rumah, masa depanmu pasti cemerlang. Coba. Ya, terima kasih ya Sarah. Silahkan. Terima kasih, Ibu. Oke, untuk pantun kedua siapa yang mau baca? Kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk nih. Saya, Ibu. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Kalau berani maju. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Menyambut pagi di taman kota. Cakep. Rajin membaca setiap hari. Ilmu Cakep. bertambah, hati pun ceria. Yeay. Oke, terima kasih. Nah, ini contoh pantun. Kalian dapat melihat beberapa pantun. Kira-kira ini pantun apa ya? Pantun apa nih? Jenis apa pantunnya? Nggak ada yang tahu. Ya, silakan. Pantun nasihat, Ibu. Ya, betul. Ini pantun nasihat. Kenapa bisa kamu sebutkan pantun nasihat? Karena di situ menjelaskan seperti yang pantun dua, rajin membaca maka ilmu bertambah. Ya, pintar sekali ya. Oke, jadi kalian udah mulai bisa membedakan ya jenis-jenis pantun. Oke, coba kita lihat selanjutnya, yaitu cara membuat pantun. Ibu mau Jovita membacakan cara membuat pantun. Sabar itu ya, per baris. Yang nomor 1 dulu. Yang pertama itu memilih tema sederhana, alam, teman, sekolah, dan keluarga. Nah, kalau kalian mau membuat pantun, kalian harus tentuin dulu pantun kalian ini kira-kira mau gimana temanya. Misalnya berpantun tentang sekolah, tentang keluarga. Nah, itu yang harus kalian tentuin pertama kalinya. Yang kedua boleh dibaca. Yang kedua, tulis 2 baris sampiran yang menarik dan berima. Oke, sambil menarik dan berima. Kita ambil contoh dari sini. Yang menarik dan berima. Ada yang paham maksud berima di sini? Tidak. Ibu. Tadi udah tahu 5 pantun itu apa aja? Apa? A, B, Oke, tapi A, B ya. Berarti di setiap baris pertama itu sama dengan baris ketiga. Setiap baris kedua sama dengan baris keempat, sehingga disebut ABAB. Coba kita lihat di pantun pertama, apakah rimanya udah benar? Salah. Kenapa salah? Karena Kenapa salah? Ayo. Siapa nih yang bisa jawab? saya, Ibu. Ya, kenapa bisa salah? Karena
Yang pantun kedua dengan yang keempat itu tidak sama. Pantun yang kedua dan keempat. Enggak apa ya? Baris. Ya, itu, Ya, Bu. itulah. Ini namanya baris ya. Ya, Baris. Bu. Ya, itu. Kenapa baris keduanya dan keempat tidak sama? Ya. Coba kita lihat. Nah, pantun pertama. Rima terakhirnya huruf Ha. kedua, Ha. ketiga, Ha. keempat. G. Ada yang tidak sama ya. Kalau baris pertama dan baris ketiga sama, Sama. Benar. Benar. baris kedua dan baris keempat sama nggak? Beda. Bisa? Sama. Ya. Hebat, tepuk tangan dulu dong, kalian sudah bisa mengajarkan. Oke, kita lanjut ke cara membuat pantun yang ke tiga. Coba baca, Mbak Roro. Tulis 2 baris isi sesuai tema dan tetap berima dengan sampiran. Nah, kalian bisa membedakan nggak mana sampiran mana isi? Bisa? Bisa. Ya, silakan Juli. Sampiran itu di baris pertama dan kedua, sementara isi di baris ketiga dan empat. Ya, benar sekali. Ya, yang baris 1 dan 2 ini merupakan sampiran. Nah, setelah kalian menentukan sampirannya apa, kalian sudah bisa melanjutkan ke bagian isi. Nah, itulah cara membuat pantun yang ke berapa tadi? 3. Ya, bisa ya. Oke, kita lanjut ke cara membuat pantun yang terakhir. Boleh baca? Siapa yang mau baca? Coba Saputri. Periksa kembali rima dan maknanya pantun enak dibaca. Nah, ini coba kita kembali lagi ke contoh. Coba baca kelas-kelas pantun yang pertama. Siapa yang mau baca? Ya, baca dengannya. Ya. Dari situ saja nggak apa-apa. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Menyambut pagi di taman kota. Cakep. Rajin membaca setiap hari. Ilmu bertambah, hati pun ceria. Kira-kira enak nggak didengar pantunnya? Enak. Enak. Ya. Enak atau nggak enak? Enak. Yakin enak? Yakin. Dia ini kenapa nggak yakin? Kenapa? Karena rimanya berbeda. Ya benar, karena rimanya di pantun pertama itu berbeda. Jadi ketika kita mengucapkan pantun, ketika rimanya berbeda itu tidak enak ya didengar. Karena kan kita mendengarnya nyaman itu ketika rimanya itu hampir sama. Coba baca pantun yang kedua. Baca, coba siapa? Saya. Ya coba. Burung merpati terbang tinggi, Cakep, menyambut pagi di taman kota. cakep. Rajin membaca setiap hari, ilmu bertambah, hati pun ceria. Nah, enak gak kalian dengarnya pantunnya? Enak. Karena apa? Sama-sama. Ya, rimanya sama. Oke, sampai di cara yang terakhir ini membuat pantun, apakah ada yang masih bingung? Tidak. Ya. Kalau ibu minta kalian membuat pantun bisa? Bisa, Ibu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan kepada latihan. Oke. Masih semangat nggak nih? Masih. Tadi jatuh. Oke, sekarang ibu mau membagikan kertas LKPD. LKPD itu apa, Bu? Oke, LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nah, sekarang kalian nggak perlu menyiapkan kertas, ini sudah ibu siapkan kertasnya. Kalian hanya perlu menyiapkan pulpen atau pensil dan jangan lupa penghapusnya juga dan pulpen. Ya, Ibu. Ya. Sebelum Nggak ada pulpen. oh nggak ada pulpen, temannya ada yang punya
pulpen? Ada. Tolong dipinjamin ya. Nih, tapi pilih sama-sama. Oke. Sekarang udah siap? Siap, Ibu. Kalian mau tugas kelompok atau individu? Individu. Oke, maunya individu ya. Ya, Ibu. Sebelum kalian mengerjakan tugas, Ibu akan menjelaskan prosedur pengajaran. Nah, bentar ya. Ini boleh satu bagi dulu ya, Bu, untuk dilihat dulu. Nah, di A, identitas, itu ada apa aja? Coba baca. Mata pelajaran. Nah, mata pelajaran kita apa? Bahasa Indonesia. Pintar. Nah, di situ ada kelas dan semester. Kita kelas berapa? 4. Semester berapa? 1. Ya, benar. Oke, selanjutnya ada materi. Materi kita yaitu Pantun. Selanjutnya nama kalian. Tahu nama masing-masing? Tahu. Tahu nama panjangnya? Tahu. Oke, selanjutnya tanggal. Hari ini tanggal berapa? 24 24 apa? November. Nah, pintar. Udah bisa nyisinya kalau ini kayak gitu? Bisa, Ibu. Nah, selanjutnya di bagian B dan C ini ada tujuan pembelajaran, kalian bisa baca. Di C itu ada petunjuk pengerjaannya. Di lembar selanjutnya kita lihat coba. Ada kegiatan atau tugas. Nah, di sini kalian harus mengisi nih. Yang pertama itu kalian diminta untuk menjelaskan dari pantun tersebut. Yang kedua, kalian diminta untuk membuat pantun. Dan yang ketiga, refleksi. Refleksi ini diisi ya tulisannya. Ya, Ibu. Sudah paham? Paham, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan membagikan kotak ini. Terima kasih. Udah dapat kan tadi? Ya, Ibu. Ini untuk? Terima kasih. Ya. Ibu, ini udah boleh dikerjain? Ya boleh. Jangan mencontek ya. Iya, Kerjain sendiri ya. Jangan nyontek ya. Jangan nyontek ya. Nanti kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan lagi pada Ibu. Ya, Ibu. Apakah ada yang bingung? Ibu ngomong. Jangan ngomong ya. Ya, Ibu. Oke, waktu pengerjaannya 15 menit cukup? Cukup, Ibu. Oke, Ibu tunggu hingga 15 menit ya. Ya, Ibu. Ada yang bingung? Ibu, Ibu. Ya, kenapa? Ini kan ada 2 ya, Ibu. Ini tulisnya di sini aja kan, Ibu? Iya, betul. Di situ tulisnya. Oke, Ibu. Paham, Ibu. Tulis. Ibu, Ya, kenapa? ini yang ditulis. Nah, terus kan yang diminta apa? Baris sampiran kan? Baris sampiran yang mana aja? Satu ada dua. Nah, yang dua-duanya ini ditulis di sini. Terima kasih Bu. Nah, nanti yang sudah boleh dikumpulkan. Dan 2 orang pertama yang cepat mengumpulkan, Ibu akan ada hadiah nih. Jadi dikerjain sebaik mungkin ya. Yang dapat 100 deh, gini, dapat 100. Ibu kasih hadiah. Bagiannya Ibu. Ada deh. Ibu,
sudah nih, ibu bebas nanya gimana. Bebas kalian mau tema apa aja. Oke, Ibu. Ibu udah. Sudah, boleh? Dikumpulkan. Nggak boleh oke. Jangan tengah. Oke, boleh dikumpulkan yang sudah? Sudah. Oke, jadi sudah yang sudah ya. Kalau ibu cek udah mungkin semua belum? Pasti mau nyapu 100. Nyapu. Semoga 100 semua ya. Iya, Ibu. Mulai Olivia Salah, Iya. Jupita Salma, Kalau Eka Saputri, Biwani Sapitri. Oke, ibu koreksi dulu. Selama ibu koreksi, kalian boleh berlatih. Kan kalian ada membuat pantun nih kan? Masih ingat gak pantunnya kira-kira? Kayaknya. Lupa. Lupa? Nih boleh ditulis lagi pantunnya coba. Diambil pantunnya ditulis. Selama ibu koreksi, kalian hafalin pantun. Setelah itu kalian maju, kalian apa? Sampaikan pantun kalian ya. Oke, Ibu. Oke, boleh diambil. Bukunya Biwani. Mulai. Kalau Jupita.
untuk bacain pantun ke depan. Oke Ibu. Oke. Bagiin ya. Iya Ibu. Vivita Salma, Driani, Uraya, Barolaeka, udah dilihat nilainya? Yang dapat 100 siapa? Saya. Nah, yang dapat 100 maju ke depan. Ibu mau kalian bacain pantun. Bawa kertas Ibu. Ya boleh. Halo semua. Halo. Jadi di sini saya akan bacain pantun saya lagi. Makan rujak di atas tikar. Cakep. Rasanya sangatlah pedas. Cakep. Mari kawan giat belajar supaya jadi juara kelas. Tepuk tangan dong. Siapa lagi? Yang dapat ya, silakan. Ibu. Udah hafal kah? Hafal kah? Tidak apa. Ya boleh. Ke sekolah naik sepeda Pak Mamat. Cakep. Singgah dulu membeli roti. Cakep. Belajarlah dengan penuh semangat agar tercapai cita-cita di hati. Yeay. Terus yang lainnya dapat berapa? Oke, Juvita sama Uraya. Boleh maju ke depan? Kalian ya berdua gak apa-apa. Dibacain hasil kerja kalian ya. Boleh dimulai dari Juvita dulu. Baris tampilan punya saya itu yang ini, jalan-jalan ke kota Wonosari. Habis itu jangan lupa membeli rambutan. Habis itu yang isi itu yang ini, kalau kita rajin belajar setiap hari pasti mudah meraih masa depan. Polanya tuh AB AB. Kalau punya saya baris tampilannya yang jalan-jalan ke kota Wonosari, jangan lupa membeli rambutan. Terus isinya, kalau kita rajin belajar setiap hari, pasti mudah meraih masa depan. Ya, tepuk tangan